Sobat Triple A Channel, kehancuran alam semesta merupakan peristiwa yang paling besar dari serangkaian fenomena alam yang pasti akan terjadi dalam sejarah kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Inilah yang disebut sebagai kiamat atau akhir zaman. Meski begitu, pernahkah terpikirkan oleh kalian bila fenomena akhir zaman ini juga dapat dilihat melalui kacamata ilmiah? Para ilmuwan sendiri ternyata telah mengira-ngira terkait peristiwa ini melalui pengamatan dan analisis mereka dengan melihat perkembangan teknologi serta fenomena alam yang sedang terjadi. Berikut ini adalah 7 kemungkinan penyebab kiamat menurut sains. Pertama, pemanasan global. Dilansir dari data yang dikembangkan oleh NASA, selama 1 abad terakhir ini permukaan laut telah naik hingga 17 cm. Ditambah lagi dengan ketebalan es di Antartika yang terus menipis sepanjang beberapa dekade ini. Data ini menunjukkan bahaya yang ditimbulkan dari fenomena pemanasan global tersebut. Pemanasan global yang terjadi dapat menyebabkan perubahan iklim di bumi. Buktinya, telah terjadi badai yang semakin intens, serta hujan dan kemarau tak menentu, hingga menipisnya lapisan ozon dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak sedikit ilmuwan yang meramalkan bahwa kiamat dapat terjadi karena pemanasan global. Dengan tingkat polusi dan suhu global yang semakin tinggi, dalam jangka panjang dapat memicu kerusakan ekosistem, kekeringan, bahkan kelaparan. Akhirnya, tidak mustahil apabila dunia bisa menjadi tidak lagi layak dihuni oleh manusia. 2. Hantaman asteroid. Sebagian ilmuwan percaya bahwa pada masa prasejarah, asteroid raksasa pernah menghantam bumi yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Jika hantaman serupa kembali terjadi, bukan tidak mungkin kepunahan massal akan terulang. Sebenarnya, hantaman asteroid tidak secara langsung dapat mengakibatkan kepunahan massal. Namun, dampak pasca hantaman berupa bencana alam dan kerusakan lingkungan yang secara perlahan membuat makhluk hidup tidak mampu untuk bertahan. Bencana semacam ini bisa saja terjadi kembali dan menimpa manusia. 3. Perang nuklir. Para ahli memperingatkan kemungkinan akan adanya perang nuklir di masa depan yang lebih dahsyat dibanding beberapa dekade lalu. Berkaca pada peristiwa bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945, membuktikan bahaya dari dampak penggunaan salah satu senjata pemusnah massal ini. Perjanjian internasional memang sudah dibuat untuk membatasi penyebaran dan penggunaan senjata nuklir. Namun, hal ini tidak dapat serta-merta menjamin jika perang nuklir tidak akan terjadi. Diketahui, saat ini sudah ada 16.300 senjata nuklir yang dimiliki oleh 9 negara di dunia. Dapat dibayangkan apabila sewaktu-waktu timbul perang yang mengharuskan ke-9 negara tersebut menggunakan senjata nuklirnya, tentu dampaknya akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, perang nuklir ini tidak hanya bisa menghancurkan kehidupan dalam suatu wilayah, tetapi juga bisa menyisakan pencemaran radioaktif. 4. Perang senjata biologis. Selain perang nuklir, penggunaan senjata biologis dalam peperangan juga dianggap berpotensi membahayakan bagi umat manusia. Senjata biologis tak lain adalah senjata yang dibuat dengan memanfaatkan patogen seperti bakteri atau virus yang telah dimodifikasi dengan tujuan melumpuhkan lawan. Kemajuan teknologi dalam rekayasa genetika dan biologi sintetis memudahkan cendekiawan mengubah mikroorganisme menjadi sesuatu yang berpotensi bahaya. Penyebaran senjata ini bisa juga dilakukan melalui udara, sehingga penggunaan senjata ini bisa menjadi sangat mematikan. Terlebih lagi apabila dimanfaatkan dalam skala besar, tentu saja hal tersebut bisa mengancam banyak nyawa. 5. Letusan gunung berapi super. Erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi super bisa menjadi salah satu penyebab kiamat. Dampak seismik dari fenomena tersebut dapat memicu gempa susulan dan tsunami. Sementara dampak vulkaniknya akan memicu abu tebal yang menutupi atmosfer dan menyebabkan musim dingin berkepanjangan. Bencana erupsi vulkanik masih dianggap sebagai ancaman yang tidak bisa diremehkan. Apalagi mengingat masih ada gunung-gunung vulkanik dengan tingkat erupsi super yang masih aktif sampai saat ini. 6. Serangan robot. Saat ini teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Artificial intelligence atau yang diartikan sebagai kecerdasan buatan merupakan teknologi yang sedang marak dikembangkan dan telah diterapkan di berbagai bidang.
Para ahli sangat prihatin dengan prospek robot yang melampaui kecerdasan manusia. Terlepas dari upaya menyelaraskan mesin dengan moralitas yang disepakati, kesalahan kecil dapat membuat manusia berada di tangan teknologi dengan tingkat kecerdasan yang ekstrim. Skenario berbahaya yang kemungkinan terjadi adalah AI sebagai senjata baru malah bisa menjadi bumerang. Ancaman ini bahkan telah menjadi perhatian PBB. Melalui halaman situsnya, negara-negara anggota PBB pernah membahas potensi bahaya robot pembunuh dan berharap dapat mencegah penggunaan teknologi semacam ini agar tidak memicu pelanggaran hak asasi manusia. 7. Wabah penyakit atau pandemi. Salah satu bencana yang cukup mematikan dan berpotensi menjadi salah satu penyebab kiamat adalah wabah penyakit atau pandemi. Hal tersebut cukup masuk akal mengingat adanya sejumlah penyakit yang dengan mudahnya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bahkan penyakit yang terkesan tidak berbahaya seperti influenza ternyata pernah menjadi penyebab wabah mematikan yang menewaskan lebih dari 20 juta nyawa pada masa Perang Dunia dulu. Memang perkembangan ilmu medis sudah jauh lebih canggih ketimbang di masa lalu. Namun tidak menutup kemungkinan jika kasus yang sama dapat terjadi kembali dan bahkan bisa mengancam seluruh manusia, seperti yang telah diprediksi oleh para ilmuwan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi selama beberapa dekade ini, seperti wabah SARS, MERS, Ebola, dan bahkan termasuk juga pandemi virus corona yang sedang terjadi sekarang ini, membuktikan ancaman bahaya yang dihasilkan oleh sebuah penyakit. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi yang memudahkan seseorang bertransportasi, menjadikan penyebaran sebuah penyakit dapat berlangsung lebih cepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa.